Hukum salam-salaman setelah melaksanakan sholat. Salaman setelah sholat. Sebagian kaum muslimin setelah selesai sholat, mereka melakukan ritual salam-salaman antara sesama jemaah sholat, bahkan dengan tata cara khusus yang berbeda di masing-masing daerah. Bagaimana hukum melakukan perbuatan ini? Perkara ibadah butuh dalil. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami bahwa dalam menetapkan suatu ibadah atau suatu tata cara dalam beribadah butuh landasan hukum yang valid berupa dalil yang sahih, baik ibadah yang berupa perkataan maupun ibadah yang berupa perbuatan, harus dilandasi oleh nas dari Allah ataupun dari Rasulullah yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sekedar perkataan seseorang, ini adalah ibadah atau ini baik dan bagus, ini bukan landasan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad", yang artinya barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami atau urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad", yang artinya barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Selain itu, Nabi Muhammad SAW biasanya ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lain, beliau bersabda, "Amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsantuha wa kullu bid'atin dhalalah." Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Sehingga para ulama memahami dari dalil-dalil ini bahwa hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil yang mengesahkannya. Fatwa para ulama tentang salam-salaman setelah sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya mengenai hal ini, beliau menjawab, salam-salaman yang demikian atau rutin setelah sholat tidak kami ketahui asalnya dari as-sunnah ataupun praktek dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Namun seseorang jika bersalaman setelah sholat bukan dalam rangka menganggap hal itu disyariatkan, yaitu dalam rangka mempererat persaudaraan atau menumbuhkan rasa cinta, maka saya harap itu tidak mengapa, karena memang orang-orang sudah biasa bersalaman untuk tujuan itu. Adapun melakukannya karena anggapan bahwa hal itu dianjurkan setelah sholat, maka hendaknya tidak dilakukan dan tidak boleh dilakukan sampai terdapat dalil yang mengesahkan bahwa hal itu sunnah, dan saya tidak mengetahui bahwa hal itu disunnahkan. Majmu' Fatwa Ar-Rasail Jilid 3. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan, pada asalnya bersalam-salaman itu disyariatkan ketika bertemu antara sesama muslim, dan Nabi SAW
biasa menyalami para sahabatnya jika bertemu, dan para sahabat juga jika saling bertemu mereka saling bersalaman. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Asy-Sya'bi mengatakan, yang artinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika saling bertemu mereka bersalaman, dan jika mereka datang dari safar mereka saling berpelukan. Dan terdapat hadis sahih dalam Sahihain bahwa Talhah bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, datang dari pengajian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu ketika Ka'ab bertaubat kepada Allah atas kesalahannya tidak ikut berjihad. Talhah pun bersalaman dengannya dan memberinya selamat atas taubatnya tersebut. Ini budaya salaman adalah perkara yang masyhur di antara kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sepeninggal beliau. Dan terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Maka dianjurkan bersalam-salaman ketika bertemu di masjid atau di shaf. Jika belum sempat bersalaman sebelum sholat, maka hendaknya setelahnya, sebagai bentuk keseriusan mengamalkan sunnah yang agung ini. Di antara hikmahnya juga ia dapat menguatkan ikatan cinta dan melunturkan kebencian. Namun jika belum sempat bersalaman sebelum sholat, disyariatkan untuk bersalaman setelah sholat, yaitu setelah membaca zikir-zikir setelah sholat. Adapun yang dilakukan sebagian orang-orang yang segera bersalam-salaman setelah sholat fardu, yaitu setelah salam yang kedua, maka saya tidak mengetahui asal dari perbuatan ini. Bahkan yang tepat, ini hukumnya makruh karena tidak ada dalilnya. Karena yang disyariatkan bagi orang yang sholat dalam kondisi ini adalah segera membaca zikir-zikir sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap sholat fardu. Dan dalam keadaan tersebut, hendaknya kita juga bersemangat untuk menasihati orang yang mengajak kita bersalaman tersebut dengan cara yang hikmah dan santun. Jika memang memungkinkan nasihat dengan tangan, jika tidak mungkin maka dengan lisan, jika tidak mungkin minimal dengan hati. Adapun jika seseorang menyodorkan tangan untuk bersalaman karena memang belum sempat salaman sebelum sholat, bukan dengan anggapan perbuatan ini disyariatkan, maka sepatutnya sodoran tangan tadi disambut tanpa perlu ragu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, alright, alright.